Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa julasa'il al-fadil, wonten ngarsanipun Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas ingkang kula hormati beserta jajaran ketakmiran Takmir Masjid Al-Hakim, begitu juga Takmir Masjid Shiratal Mustaqim. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sedayanipun jamaah pengaosan apa niki Pak? Bulanan yang insyaallah ini sudah kita mulai untuk membahas satu kitab di mana memang kecenderungan umat saat ini itu pengajiannya tidak tematik begitu, tetapi mulai pada satu kitab runtut, kemudian dibahas satu persatu sampai nanti akhir gitu. Yang terakhir kemarin yang terbaru di PLM Ngororo itu juga meminta kepada kami, Ngororo terus gitu, Ngororo Matro, Ngororo niku nek kula gawe singkatane, pintumu akan selalu mengo untuk hati yang keloro-loro. Ngororo Patok yang tempatnya tower stasiun TV, semua stasiun TV ada di sana. Terakhir kami diminta untuk sama sebulan sekali, selapan sekali, untuk pengurus PLM-nya dikumpulkan untuk bahas ini, kitab himpunan putusan tarjih. Jadi runtut dari bab awal nanti sampai bab akhir. Harapannya dengan mengkaji kitab ini nanti pemahaman kita itu bisa utuh, bisa kemudian lebih mendalam. Meskipun juga ada nanti pengajian-pengajian yang lain yang sifatnya itu temanya adalah ya, sesuai ataupun berdasarkan permintaan itu juga ada. Tapi yang satu kitab sudah ada. Kalau di Gentungan itu malah seminggu sekali, setiap malam Kamis dari maghrib sampai isya itu sudah dimulai, yaitu kitab himpunan putusan tarjih di Masjid Al-Barokah. Ini Pak Sumijo, ini Mas Eko Wahyudi, jadi seminggu sekali. Begitu juga gini Sinten Mbah Maryuni, itu memang pengajiannya namanya Anggoro Kasih, itu memang bab pasolatan gitu. Dan karena Mbah Maryuni itu segi usia memang beliau merasa harus memberikan estafet begitu, akhirnya kami yang diminta dan saya juga membahas salah satunya dengan kitab himpunan putusan tarjih. Jadi insya Allah ini memang sudah banyak kesadaran, kemudian kita mulai untuk mengkaji biar utuh, biar urut, biar mendalam pemahamannya. Yang pertama, baik rahimahullah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Karena dengan limpahan nikmatnya, dengan limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul, bermuajahah di masjid kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada Nabi kita, kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimahullah, kita sudah memasuki bab sholat. Sedikit kami mengingatkan bahwa di awal bab sholat kita mulai dari mukadimah, kemudian tata cara sholat wajib, di mana memang tata cara sholat ini karena memang orang-orang muslim itu banyak, akhirnya kemudian punya dalil. Kadang-kadang dalilnya sama tetapi pemahamannya berbeda, sehingga kadang-kadang sholatnya pun meskipun sama-sama Islam kadang berbeda. Mulai dari takbiratul ihram saja itu banyak versinya. Enten sing ngeten iki, enten sing ngeten iki, enten sing diputerin. Jadi banyak macamnya. Maka bagaimana kemudian kita mengetahui yang sesuai dengan sunnah? Ya kita lihat bagaimana hadis-hadisnya. Saya selalu menyampaikan ternyata di majelis tajwid semuanya diambil dalilnya, kemudian nanti diputuskan mana yang lebih kuat. Termasuk dalam takbiratul ihram, kalau menurut hadis riwayat dari Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar, itu seolah-olah maknanya Nabi itu kalau takbir itu selurus dengan bahunya. Niki bahunya berarti selurusnya begini. Maka ada kemudian yang sholatnya begini, Allahu Akbar, karena berdasarkan hadis Ibnu Umar. Sedangkan hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Malik bin Huwairis menyebutkan bahwa Nabi kalau takbir itu tangannya itu sejajar dengan telinganya. Jadi kalau dipahami hadis itu berarti sejajar dengan telinganya begini. Allah. Nah, lalu mana kemudian yang paling sesuai dengan sunnah? Ternyata caranya majelis tajwid dikumpulkan semua. Oh, sama-sama sahih kita kumpulkan, kita tampung dulu. Yang Malik bin Huwairis ditampung, yang Ibnu Umar ditampung. Ternyata ketika menampung hadis-hadis itu didapati ada satu hadis riwayatnya Abu Dawud yang ternyata menyatukan dua tadi. Di dalam Abu Dawud ada tambahannya bahwasanya Nabi itu kalau takbir Allahu Akbar, yang ini sejajar dengan bahu, yang ini sejajar dengan telinga. Oh, maksudnya yang sejajar dengan bahu tadi di hadis yang pertama tadi adalah sini. Nah, yang ibu jari sejajar dengan telinga. Nah, jadi sudah dikumpulkan lalu diputuskan, maka majelis tajwid memutuskan cara takbiratul ihram itu begini. Ini sejajar dengan bahu sesuai dengan hadis Ibnu Umar, yang ini sejajar dengan telinga sesuai dengan hadis Malik bin Huwairis. Jadi takbirnya yang ini Allahu Akbar. Meskipun kalau ada yang kemudian takbirnya begini, kita juga tidak menyalahkan, karena ada dalilnya yang pertama tadi. Jadi memang berbagai macam pemahaman dalilnya sehingga membuat berbeda. Ini ini awal begitu. Terus kemudian kemarin kita sudah sampai kepada tata cara rukuk, tata cara sujud. Kalau rukuk, Bapak Ibu rahimahullah, kemarin sudah disebutkan bahwasanya yang namanya rukuk itu sudah ditentukan. Punggungnya ini lurus, kemudian yang dipegang oleh tangan itu adalah lutut. Itu hadisnya secara jelas begitu.
Sehingga kalau kita rukuk memegang yang lain itu berarti tidak sesuai dengan sunnahnya. Termasuk tata cara iktidal, sami Allahu liman hamidah, itu kayak macam-macam. Enten sing sami Allahu liman hamidah lurus, enten sing sami Allahu liman hamidah sedang melek. Enten tabu. Lalu mana yang dirajibkan, yang dipilih oleh majelis tajwid yang dirasa kuat berdasarkan sunnah Nabi? Majelis tajwid memilih yang ketika sami Allahu liman hamidah itu lurus. Kenapa? Karena kalau lurus ini sesuai dengan hadis, semua tulang-tulang ruas-ruas kembali kepada tempatnya masing-masing. Jadi tidak menekuk. Nah, sedangkan yang sami Allahu liman hamidah sedang kemelip itu berpendapat bahwa ketika sami Allah kembali kepada posisi semula. Nah, semula di sini kemudian diartikan dengan ya sedekap tadi sedekap dibuat rukuk, sami Allah liman hamidah kembali ke semula berarti sedekap lagi. Jadi punya dalil masing-masing. Yang penting kemudian kita tidak saling menyalahkan. Nah, termasuk kemarin kita sudah masuk dalam tata cara sujud. Nun sewu Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang kalau tidak kita perhatikan itu ada macam-macam cara sujud. Yang pertama lutut dulu. Jadi waktu sujud Allahu Akbar, lutut dulu yang turun baru tangan. Atau yang kedua tangan dulu baru lutut. Allahu Akbar, jeruk tangan dulu baru nanti lututnya. Kita sekundi dulu. Jadi memang cuma ada dua cara itu, tidak ada cara yang ketiga. Lutut dulu atau tangan dulu, kepala dulu buat tenang enten. Nun sewu saya praktekkan. Yang pertama, niku pakai lutut dulu. Allahu Akbar, lutut baru tangan. Atau yang kedua tangan dulu baru lutut. Habis sami Allahu liman hamidah tangan dulu. Kita penak sing putih Bu. Jadi ada lutut dulu, ada tangan dulu. Nah, yuk jenengan sing putih kadang-kadang nek boten di ngeten iki nggih boten sadar. Aku proses ya. Dulu napa? Ngeten napa sing ngeten nggih. Jadi dari tata cara sujud saja ternyata banyak perbedaan, punya dalil masing-masing. Nah, sekarang saya ulangi lagi untuk yang tata cara sujud, yaitu dalilnya biar kita mantap. Hadis ke-21. Dari hadis Wa'il bin Hujr, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa du'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Rawahul khamsah illa Ahmad. Disebutkan bahwa Wa'il bin Hujr ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersujud meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Dan apabila bangkit dari sujud mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi hadis ini riwayat 5 ahli hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud selain Imam Ahmad itu meriwayatkan Nabi itu kalau sujud lutut dulu baru tangan. Maka nanti kalau belum terbiasa mungkin
lutut saya apa tangan saya ya. Nah, nanti kita karena sudah tahu hadisnya, nanti tambah mantap dalam sholatnya. Ditambah hadis yang kedua. Jadi Nabi itu non sewu, ketika dalam sholat kadang-kadang beliau menyebutkan perilaku-perilaku binatang untuk menyebutkan gerakan salah dalam sholat. Contoh, Nabi pernah bersabda, janganlah kamu sholat sebagaimana ayam atau burung mematuk makanan. Jadi tata cara sholat kita disamakan dengan hewan untuk menunjukkan sama. Kalau ayam atau burung matuk makanan itu pripun Bu? Tuk 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 tuk. Maknanya ketika kita sholat tidak boleh begitu rukuk sujud cepat banget. Jadi harus tumanina. Ada juga kemudian Nabi melarang janganlah kamu sujud sebagaimana anjing. Pripun anjing itu? Kalau anjing deprok nih kok, itu sikutnya itu berada di tanah. Nah, ketika kita sujud juga dilarang seperti itu. Maka kalau kita sujud nanti diangkat sikunya. Tidak boleh kita pelan-pelan. Kalau ditanya-tanya gitu enak saya tadi. Apa boleh pas kesel itu wah enak banget nih. Tetapi kalau nyari sunnahnya ya ini sikunya ini kita angkat, kita jauhkan dari lampu. Nah itu salah satu contoh betapa perilaku-perilaku salah dalam sholat digambarkan oleh Nabi dengan perilaku termasuk bahwa Ibu rahimakumullah dalam hal sujud ini. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, yadhu yadayhi qabla rukbatayhi." Jadi Nabi SAW pernah bersabda, kalau salah seorang dari kalian bersujud, maka janganlah ia sujud sebagaimana berdekamnya onta, jeruknya onta. Jadi digambarkan naik sujud atau melu-melu onta. Bagaimana onta itu kalau jeruk? Yaitu meletakkan tangannya sebelum lututnya. Kalau niku saking bingungnya dulu ketika baca hadis ini, saya sampai nyari di YouTube cara onta berdekam. Jerumi onta itu bagaimana? Ternyata yang nyari juga banyak itu. Penasaran onta itu bagaimana? Ternyata onta itu kalau dalam tayangannya itu memang yang depan dulu ditekuk, nanti baru yang belakang. Nah ini dimaksudkan dalam hadis, kalau depan dulu onta itu berarti kita jangan mengikuti onta. Berarti lutut dulu baru tangan. Kalau sampai lihat di YouTube itu karena tidak punya onta, di onta ya seperti itu lagi. Nah, perdana jenengan ngajeng riyen apa wingi riyen Bu? Nek jeruk niku. Kalau onta depan dulu. Makanya buatan menurut saya pan tinggalin di YouTube. Nah, jadi kadang-kadang sekarang ini zaman sudah modern, tinggal lihat di cara onta berdekam. Jadi depan dulu baru belakang. Nah, kita dilarang oleh Nabi jangan kita sujud sebagaimana onta berdekam. Nah, dekam itu depan dulu baru belakang. Berarti kita kebalikannya, kalau sujud lutut dulu baru tangan. Jadi sesuai hadis yang pertama tadi dengan hadis yang kedua. Jadi waktu nanti kita sujud lutut dulu baru. Selanjutnya, Ibu rahimakumullah, setelah tadi bersujud, dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat, serta merenggangkan tanganmu dari kedua lambungmu dan mengangkat sikumu. Jadi waktu tata cara sujud
Sujudnya lutut dulu baru tangan. Tata caranya bagaimana? Tata caranya jari-jari kita itu dihadapkan ke arah kiblat. Ini perlu saya praktekkan. Jadi ketika sujud, ketika kita sujud Allahu Akbar begitu, nah jari-jari ini dihadapkan ke arah kiblat, termasuk ya jari kakinya ini. Jadi para ulama itu bersepakat mereka kalau sujud ininya di nomor ini pandangnya nomor di tekuk. Jadi dihadapkan ke arah kiblat. Jadi dihadapkan ke arah kiblat. Jadi tidak boleh kemudian kita sujud itu begini jadul banget. Tapi harus di. Yang menjadi perbedaan menurut sewu ini buka atau nutup itu ulama berbeda. Yang tentu nutup, tentu buka. Tetapi mereka sama pendapatnya ketika sujud itu harus madal. Jadi harus ditekuk. Nah, diangkat buatan. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sujud itu kakinya kita hadapkan ke arah kiblat. Ada yang berpendapat itu merapatkan, ada yang membuka. Nah, Muhammadiyah yang mana? Muhammadiyah di HTT memang tidak disebutkan itu. Jadi dua-duanya boleh. Kalau yang menutup itu berdasarkan hadis, tapi hadisnya itu tidak sahih. Sedangkan yang berpendapat dibuka karena hadisnya tidak sahih, maka lebih baik ya sesuai posisinya ketika berdiri. Kalian berdiri itu kakinya buka, tidak tutup. Nah, jadi nanti bisa buka, bisa tutup. Itu tidak maksudnya boleh milih mau buka atau mau tutup. Tetapi yang madal tadi itu ya harus, jadi dihadapkan ke arah kiblat. Sedangkan tangannya, Bapak Ibu rahimakumullah, itu tangannya dijauhkan dari lambung dan sikunya dijauhkan dari tanah. Jadi waktu sujud ngeten iki, napa boleh ngeten iki. Dan jadi gitu lah banget ngeten iki. Pas kesel-kesele ngeten beda, tetapi sesuai sunahnya dijauhkan dari lambung dan juga diangkat sikunya dari tanah. Nah, apa saja yang menempel ke tanah ketika sujud? 1 dahi, ada 7 bagian, 2 hidung, 3 kedua telapak tangan, 3, 4, 5, 6, 7 sama kakinya tadi. Jadi kalau bibir tidak, terus boten usah ngambung, cuma hidung, dahi, tangan, kemudian lutut dan kaki tadi. Itu yang wajib menempel di lantai. Selain itu tidak. Yang intinya kemudian kita jauhkan dari lambung kita. Nah, apa yang dibaca Bapak Ibu rahimakumullah ketika kita sujud? Karena hadisnya sama-sama sahih, boleh milih pakai yang doa ketika rukuk yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, dibaca cukup 1 kali boleh, atau mau pakai yang pendek tapi 3 kali, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh tanpa tambahan yang lain, tanpa tambahan wa bihamdi. Jadi cukup subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Jadi boleh pilih yang itu. Nah, ketika kemudian sesudah membaca itu, kemudian kita bangun ataupun duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, kemudian kita di antara 2 sujud. Perhatikan kakinya. Duduk yang pertama ini namanya duduk iftirash.
artinya menjadikan kakinya ini sebagai firos untuk tumbuhan bokong kita ini. Sedangkan yang sini itu juga kemudian ditekuk kakinya. Sebisa mungkin itu menghadap ke arah kiblat. Jadi nek simbah-simbah menawi wah kula mboten saged Mas Budi diusahakan, tetapi kalau nek pun mboten saged ya sebisanya. Jadi kemudian diarahkan ke arah kiblat. Jadi waktu sujud maupun waktu begini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa bacaannya ketika duduk di antara dua sujud ini? Yaitu bacanya adalah Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Apa Mbak? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Atasipun apa? Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Terus warhamni, dan kasihilah aku. Wajburni, dan jeburkanlah aku. Wajburni ini masa wajbur kira ya. Wajburni, dan cukupilah aku. Wajburni wahdini, dan berilah aku petunjuk. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Wahdini warzuqni. Cukup sampai situ. Meskipun ada versi yang lain tambahan wa'afini wa'fu'ani itu tidak sahih sehingga tidak dibaca. Cukup itu saja. Lalu setelah itu, posisi tangan seperti biasa, memegang kepada paha kita sampai di lutut. Kemudian sujud yang kedua sama. Nah, setelah sujud yang kedua ini tata cara bangunnya ini perlu dipraktekkan. Jadi ketika kita tadi sujud itu tangan dulu atau lutut dulu? Halo Mbak. Kalau waktu sujud tadi lutut dulu, nopo tangan dulu? Lutut dulu. Nek berdiri tangan dulu. Pripun nek berdiri niku berarti? Karena non sewu yang banyak itu kadang-kadang kan tadi ada yang lutut dulu, diangkat baru tangan begini. Ada yang begini. Ini. Tetapi yang biasanya banyak ini biasanya dulu. Kita bahas hadisnya. Baik, ini mesake tukang syuting ini. Ada hadis yang perlu kami sampaikan terkait tentang sujud ini. Dan duduklah sebentar. Jadi sujudlah kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca tasbih seperti dalam sujud yang pertama. Kemudian angkatlah kepalamu dengan bertakbir. Jadi mengangkat kepala, kemudian Allahu Akbar untuk berdiri. Dan duduklah sebentar, lalu berdirilah untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tanah. Dan kerjakan dalam rakaat yang kedua ini sebagaimana dalam rakaat yang pertama. Jadi ketika kita mau berdiri itu ada kecenderungan kita duduk sebentar. Duduk, kita tumakninah duduk sebentar, tidak langsung berdiri. Dan ketika hendak berdiri kita menekankan tangan pada tanah. Saya bacakan hadisnya. Hadis ke-29. Yang pertama berdasarkan hadis Malik bin Huwairis. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui Nabi SAW sholat. Nabi SAW sholat, maka apabila beliau berada dalam rakaat ganjil dari sholatnya,
Rokaat ganjil itu berarti rokaat pertama ataupun rokaat ketiga yang langsung berdiri tidak ada tahiyatnya. Beliau sebelum berdiri duduk dahulu sehingga lurus duduknya. Jadi waktu rokaat pertama kita habis dari sujud mau berdiri, itu beliau duduk sejenak sampai lurus duduknya. Artinya duduknya ya tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu sebentar. Jadi duduk sampai lurus duduknya. Nah, kemudian ini hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua dari riwayat Imam Bukhari juga, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk dan menekankan tangan kepada tanah lalu berdiri. Jadi poinnya dua, sebelum berdiri kita duduk dulu sebentar. Kemudian poin yang kedua, sebelum berdiri menekankan tangan pada tanah. Dan digabung dengan hadis yang ketika mau sujud tadi, hadisnya Nabi itu kalau sujud meletakkan lutut dulu baru tangan. Kalau berdiri mengangkat tangan dulu baru lutut. Oke, kita sekarang praktekkan. Jadi kalau sujud lutut dulu baru tangan. Kalau berdiri tangan dulu baru lutut. Oke, ditambah duduk sebentar, ditambah kemudian ada menekankan tangan pada tanah. Mohon izin saya praktekkan. Jadi tuan saya, ketika kita sujud tadi, lutut dulu baru tangan. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, lutut baru tangan. Ibu-ibu mau kan lebet buatan kurut dari ini. Jadi lutut dulu baru tangan. Nah, ketika berdiri setelah sujud yang kedua, tadi hadisnya Nabi itu mengangkat tangan dulu baru lutut. Tetapi sebelum itu duduk sebentar sampai lurus duduknya. Tapi dia sesuai-sesuai udah malah kepenangan buat teman. Jadi duduk sebentar, kemudian sebelum berdiri menekankan tangan pada tangan. Berarti contohnya begini. Sujud, Allahu akbar, duduk dulu. Kemudian menekankan tangan pada tangan. Dan tadi hadisnya menyebutkan mengangkat tangan dulu baru lutut. Maka tangannya ditaruh sini, tangan diangkat baru lutut begini. Kadang-kadang kalau kita tidak mikir gitu, kadang-kadang langsung ke bawah. Allah Akbar, duduk, tangan ditekankan tanah, ini kayak kata Allah Akbar. Nah kalau ini berarti lututnya dulu baru tangan. Padahal tadi tangannya diangkat dulu baru lutut. Di Allahu Akbar, duduk. Kemudian yang kedua menekan tangan pada tanah. Yang ketiga mengangkat tangan dulu, ditaruh di sini, untuk kemudian baru lututnya. Allahu Akbar. Kinten-kinten susah kalau buatan enggak? Susah. Oke, kalau sesuai sunnahnya begitu, idealnya begitu. Maka nanti latihan. Kalau memang belum terbiasa, latihan. Mas ngomong ngatur kosong. Tapi memang begitu. Jadi nanti kalau sujud lutut dulu baru tangan, kalau berdiri tangan dulu baru lutut. Maka tadi biar tangannya tetap terakhir, duluan, maka ditaruh di lutut dulu baru nanti berdiri. Allah. Nek memang betul-betul tidak bisa, misalnya pun sepuh, betul sebisanya. Jadi yang penting kemudian kita bisa berdiri. Tapi secara idealnya tadi bangun, duduk sebentar, tangannya menekan tanah, baru kemudian berdiri.
Allahu Akbar. Nah, ini kalau rakaat ganjil. Yang rakaat pertama atau rakaat ketiga yang tidak ada atahiyatnya. Nah, misalnya kalau atahiyat bagaimana? Atahiyat biasa, misalnya ayat pertama setelah atahiyat kemudian berdiri ya, menekankan pada tanah Allahu Akbar. Nah, ketika berdiri itu mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ada 4. 1 takbiratul ihram, 2 ketika hendak rukuk. Jadi alam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, itu mengangkat tangan. Betul? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Hadisnya menurut Ibnu Umar, 1 takbiratul ihram, 2 ketika hendak rukuk Allahu Akbar, 3 ketika bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah, juga mengangkat tangan. Ditambah 1 lagi ketika sesudah tahiyat pertama atau setelah mendapatkan 2 rakaat. Jadi ketika berdiri Allahu Akbar, kita mengangkat tangan lagi, kemudian kita bersedekah. Jadi ada 4 tempat ini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu rahimahullah terkait tentang tata cara duduk dan tata cara berdiri. Ini Allah ribut konteks sholat, tapi biar kita tahu. Kalau kita bisa melaksanakan, insya Allah kita mendapatkan pahalanya yang sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka berusaha. Tapi pun berusaha kok masih belum bisa sebisanya, berarti mendapatkan istilahnya keringanan karena memang tidak bisa. Termasuk yang tadi yang harus kemudian kakinya ditekuk tadi begitu. Nah, sakit betul-betul kita usahakan. Tetapi memang betul-betul tidak bisa, sakit sebisanya. Saya pernah kemudian ada mahasiswa dulu, karena kami melatih di awal-awal begitu mahasiswa untuk dilatih sholat dan lain sebagainya. Itu ada orang yang gemuknya itu luar biasa gemuk. Duduk di antara 2 sujud itu sudah tidak bisa biasa. Jadi duduknya itu kakinya kalau anaknya itu sudah begini. Jadi ini sudah begini karena nggak bisa, di perutnya sudah nggak bisa. Jadi begini aja nggak bisa. Begini. Terus dia bilang kok duduknya begitu, nggak apa-apa, penting kakinya ngadep ke kiblat kan. Nah, jadi karena itu saking pelit. Jadi kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak bisa dipaksakan. Nah, termasuk berdiri tadi, pun boten sakit Allahu Akbar. Sakit kita lanjutkan. Jadi gerakan sujud itu pun jam 9 ini. Abrak sujud ini. Selanjutnya Bapak rahimahullah terkait tentang tadi setelah selesai dari sujud kedua kalinya, maka duduklah di atas kaki kirimu dan tumpukkan kaki kananmu serta letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Julurkanlah jari-jari tangan kirimu sedang tangan kananmu menggenggam jari kelingking, jari manis, jari tengah dan mengacungkan jari telunjukmu serta sentuhkan ibu jari pada jari tengah. Ini tata cara atahiyat. Seperti duduk di antara 2 sujud tadi, terus kemudian tangan kiri menggenggam lututnya lurus, sedangkan tangan kanan itu menunjuk. Yang menjadi perbedaan Bapak Ibu rahimahumullah, ada yang menunjuknya ini
itu ketika lafaz asyhadu alla. Asyhadu an la ilaha illallah, pas kita menuju itu apa? Untuk menunjukkan tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada yang begitu. Tetapi majelis tajwid merujukkan pendapat bahwa ketika kita at-tahiyat itu sejak pertama sudah menuju. Berdasarkan hadis dari Aisyah dipahami bahwa yang menunjuknya kapan? Ketika di awal kata iya. Termasuk wa rahmatullah dari at-tahiyat itu ketika tahiyatu lillah wassalawatu wa itu sudah menunjuk. Perbedaan lagi kadang-kadang yang ketika menunjuk begini ada juga yang kemudian menggerak-gerakkannya. Enten nggih? Jadi sambil tahiyat sambil utik-utik kayak gini. Nah, ini apa namanya, pernah di masjid saya ada yang sholatnya begini begitu, ada yang dari Jakarta sholatnya begini, dan anak-anak itu udah dulu bagaimana sebetulnya? Hadisnya sama, tetapi kadang pemahamannya berbeda. Jadi Nabi itu yuharriku, menggerakkan jarinya. Bagi majelis tajwid dengan jari begini kemudian menjadi menunjuk, ini sudah menggerakkan. Tetapi bagi yang lain, yuharriku itu berarti harus menggerakkan begini, menggerak-gerakkan. Maka berbeda. Nah, kalau Muhammadiyah ya cukup sekali saja ini sudah menggerakkan. Karena apa? Ternyata ada hadis yang lain yang bahkan sahih itu wala yuharriku, dan Nabi tidak menggerak-gerakkannya. Maka pilih yang diam, jadi tidak menggerak. Nah, lalu apa yang dibaca? Bapak Ibu rahimahullah, yang dibaca adalah yang pertama at-tahiyat, doa at-tasyahud, yaitu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid, bukan masjid. Jadi bacaannya itu kadang-kadang ada yang sampai bacanya masjid, padahal innaka Hamidum Majid. Nah, di sholawatnya memang kita tidak memakai yang pakai sayyidina. Mungkin dulu pernah kita diajarkan bahwa ketika baca sholawatnya itu pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa Bapak Ibu rahimahullah? Yang pertama, yang namanya sholat itu sudah ditentukan gerakannya, bacaannya, dan seterusnya. Itu sudah ditentukan. Dan ketika at-tahiyat itu bacanya juga ditentukan, termasuk sholawat. Sholawat itu ya, memang begitu, tidak ada tambahannya sayyidina. Nah, maka di Muhammadiyah ketika membaca sholawat juga tidak pakai sayyidina. Meskipun bagi orang yang pakai sayyidina kemudian mengatakan sayyidina itu artinya apa? Tuhan kami, Tuhan kami, Sayyid, Tuhan kami. Lalu kalau Pak RT yo jeluk Pak, kalau Pak Bupati yo jeluk Pak,
Pak Presiden yo Pak lagi bareng karo Nabi ini kok zakat Allahumma sholli ala Muhammad boleh dikai sayyidina. Itu logikanya begitu. Lalu bagaimana kemudian Muhammadiyah menjawab itu? Ya simpel saja, karena sholat itu sudah ditentukan, ya memang bacaannya begitu. Nabi bacanya begitu, sahabat bacanya begitu, tidak ada tambahan sayyidina. Secara logika kalau saya di Quran enten napa boten surat Nabi ini surat Muhammad. Enten napa boten? Enten nggih. Nah, kita kalau mau baca Quran itu ayo kita buka surat Muhammad atau surat Sayyidina Muhammad. Di surat Muhammad. Karena apa? Namanya memang begitu. Jadi tidak perlu ditambah, bukan berarti kita tidak menghormati. Justru karena kita sesuai dengan sunnah, itu bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Contoh yang lain di dalam Quran itu ada menyebutkan mimba disbuhu Ahmad. Jadi ayat ini menceritakan bahwa Nabi di dalam kitabnya Nabi Isa, jadi itu sudah diramalkan besok akan ada Nabi namanya Ahmad. Mimba disbuhu Ahmad. Dan ketika kita baca itu mimba disbuhu Ahmad atau mimba disbuhu Sayyidina Ahmad. Tentu mimba disbuhu Ahmad tidak boleh Quran kita tambah. Termasuk doa atahiyat memang doanya begitu, maka tidak perlu ditambahi sayyidina. Prof. Yunahar Ilyas itu mengatakan kalau di dalam sholat ya, tidak pakai sayyidina, tetapi kalau di luar sholat boleh tidak, misalnya dalam pidato mari kita bersolawat kepada Nabiina wa Sayyidina wa Habibina wa Syafiina, boleh. Tetapi kalau sholat karena sudah ditentukan maka tidak boleh. Tidak perlu pakai kata sayyidina. Ini bagaimana terkait tentang atahiyat. Nah, ternyata atahiyat pertama itu tidak cukup sampai innaka hamidun majid. Tetapi ada doanya. Nah, doanya ini boleh memilih. Ada doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, boleh. Atau doa yang lain yang lebih pendek daripada doa atahiyat terakhir. Kalau atahiyat terakhir doa ini pun Allahumma inni a'udzubika minal hubusi itu aja belum bertempat mandi gitu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa atahiyat terakhir. Tapi kalau atahiyat pertama boleh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa-doa yang lain yang lebih pendek. Kalau di sini contohnya adalah doanya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Boleh. Jadi atahiyat pertama ternyata masih ada doanya. Jadi sunnah, boleh kita menambah dengan doa. Termasuk atahiyat terakhir juga ada doa tambahannya yang tadi. Nah, ini bagi rahimakumullah, dari tata cara sholat tadi, dari tata cara sujud, berdiri, kemudian atahiyat, termasuk nanti atahiyat akhir, dan yang terakhir yaitu ditutup dengan salam. Nah, salamnya ini bagi rahimakumullah memang
ada perbedaan. Jadi salamnya ada yang sama-sama lengkap, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Atau yang satu lengkap, yang satu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Atau sama-sama tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Juga boleh. Monggo bisa dipilih. Kalau dalam KPT sendiri itu yang ditampilkan, yang dipakai adalah yang sama-sama lengkap. Tetapi kalau yang satu lengkap, yang satu tidak juga boleh, atau sama-sama tidak lengkap juga boleh. Yang penting yang pun terlalu singkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu jadi lengkap itu dalilnya berdasarkan hadis dari Abu Dawud. Nah, yang terakhir dalam kitab sholat ini ditutup dengan wala farqa bainar rajuli wal mar'ati fi hadhil kaifiyah. Perhatian, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam cara melakukan sholat sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Artinya tata cara sholatnya laki-laki maupun perempuan sama. Artinya kalau laki-laki misalnya ketika sujud itu begini gitu, nanti kalau perempuan boleh begini, tidak. Tetapi sama, yang dicontohkan Nabi begini, maka baik laki-laki maupun perempuan juga begini, sama-sama dijauhkan dari lambung dan juga dijauhkan dari lantai sikunya. Artinya tidak ada perbedaan, sama. Misalnya begitu. Atau kemudian ketika Sami Allahu liman hamidah, kalau laki-laki sampai sini, perempuan cukup sampai sini, misalnya begitu, tidak, tapi sama. Nanti sudah kita bahas Sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan itu ya sampai segini, maka baik laki-laki maupun perempuan itu sama. Mungkin ini Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang bisa didiskusikan atau mungkin yang bertanya atau yang mempertanyakan, kami persilahkan. Monggo. Tentang sholat. Monggo ibu-ibu. Kita mungkin hanya karena saya kebetulan melihat saja, ada orang sujud itu siku dua-duanya dilebokke jeru gitu. Tapi tidak nempel tangan, tapi dilebokke jeru. Itu ada dalilnya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, sujud hanya baru elok segitu jeru baru celup. Mungkin ada sama-sama ada dari masih. Ini kita bacakan hadisnya. Jadi dari sujud tadi, yang jelas. Jadi tentang sujud tadi. Lalu, ya, waktu sujud. Letakkanlah kedua lututmu dan jari kakimu di alas tanah, lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu, dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat, serta merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Baik, hadis ke-23 dan 24. Yang pertama,
merenggangkan antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih ketiaknya. Maka tadi kalau Pak Pastor tanya kalau tangan ini dijelekkan di situ, berarti ini bukan tidak merenggangkan tangannya. Berarti yang sesuai sunnah adalah merenggangkan tangannya. Kalau dibeginikan begitu berarti kan tidak merenggangkan. Nah, dari hadis Sahih Muslim juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika bersujud merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya hingga kelihatan putih ketiaknya. Jadi Nabi sampai kelihatan ketiaknya. Nah, ini ketiaknya bukan ketiak. Jadi sudah jelas ini hadis. Terus kemudian dari Barak bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu bersujud, letakkanlah kedua belah telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Jadi sikunya juga diangkat, ya, dan ini dijauhkan dari lambungnya. Sedangkan untuk yang sujud hanya di dahi saja, apa dalilnya? Dalilnya. Qala Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah supaya bersujud di atas 7 tulang. Jadi kalau cuma dahinya saja berarti itu bukan 7 tulang. Apa saja 7 tulang itu? 1 dahi, kemudian 2 hidung, 3 kedua belah tangan, 1, 2, 3, 4, kemudian kedua lutut, 5, 6, dan di atas kedua ujung kaki. 7. Jadi ujung kaki ini juga masuk itu. Jadi dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, sama ujung kaki yang harus menghadap ke arah kiblat tadi. Nah, itu yang dilakukan ketika sujud. Maka kalau cuma dahi saja berarti hidungnya tidak nempel, itu tidak sesuai dengan hadis ini. Padahal tadi Nabi diceritakan bahwa aku diminta sujud untuk 7 tulang tadi. Jadi sujud di atas 7 tulang tadi. Nah, jadi sudah terjawab gitu insyaallah. Jadi jangan hanya kemudian hanya dahinya saja. Terima kasih. Ada yang lain? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Monggo Bu, boten sah malu-malu menawi ada yang mengganjal begitu, bisa disampaikan. Sampun cukup? Oke, kalau dirasa cukup dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi